Ini juga memiliki makna yang sangat dalam. Kata-kata Santa Perawan Maria di atas adalah ungkapan ekspresi dari apa yang disebut oleh Rasul Paulus. Kita sering dengar ya, kalau misalnya ada pernikahan, biasanya teks ini digunakan, Efesus bab 5. Lalu kemudian Maria sendiri sebagai istrinya mengakui Yosef sebagai ayah Yesus. Dia mengakui itu secara jelas dan itu tertulis dalam kitab suci. Ketika mereka menemukan dia pada umur 12 tahun itu di bait Allah, setelah mencarinya 3 hari, bayangkan 3 hari dengan berjalan kaki, Maria berkata kepada putranya, "Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ini dalam Injil Lukas bab 2 ayat 48. Di sini Maria, bapamu, menempatkan otoritas dan martabat Santo Yosef sebagai ayah, bahkan sebelum dirinya. Bapamu dan aku. Dan ini tentu menggambarkan suatu sikap sosial pada saat itu, di mana kemudian laki-laki itu memiliki derajat yang jauh lebih tinggi daripada perempuan, termasuk di dalam keluarga. Dan pengakuan bahwa Santo Yosef adalah pemimpin dan kepala keluarga atas Maria dan putranya Yesus. Bapamu dan aku. Selain itu juga, dengan kata bapamu ini, Maria mengakui bahwa Yesus adalah putra dari Santo Yosef. Meskipun Maria sendiri juga tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, dikandung dari Roh Kudus. Tetapi di hadapan banyak orang begitu, yang mengatakan bapamu dan aku. Artinya bahwa mungkin orang-orang yang ada saat itu juga, pastinya orang-orang yang ada di sekitar mereka dan lingkungan mereka di Nazaret, di mana saja mereka tinggal, itu juga mengakui bahwa Yosef adalah ayah dari Yesus itu. Mereka tidak mengenal lagi ayah yang lain selain Santo Yosef. Maka beralasan ketika Maria mengatakan, "Bapamu dan aku," itu dengan cemas mencari engkau. Mengakui peran Yosef sebagai kepala keluarga dan juga sebagai ayah dari Yesus itu sendiri. Dalam keluarga kita juga tentu kita harus mengakui hal yang sama. Oh, ini bapamu, oh ini adalah anak dari ayahmu, dan begitu. Dan bapamu dan aku. Ini juga memiliki makna yang sangat dalam. Kata-kata Santa Perawan Maria di atas adalah ungkapan ekspresi dari apa yang disebut oleh Rasul Paulus. Kita sering dengar ya, kalau misalnya ada pernikahan, biasanya teks ini digunakan, Efesus bab 5. Hai istri, hormatilah suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi kata-kata ini, menurut seorang penulis, teolog juga adalah ekspresi dari perintah Santo Paulus ini, supaya suami istri itu saling menghormati dan saling mengasihi. Maria menghayatinya terlebih dahulu. Ini adalah sikap dasar, salah satu sikap dasar yang diwariskan oleh keluarga kudus dan yang harus dimiliki oleh setiap keluarga Katolik. Istri menghormati suaminya, bapamu dan aku. Jadi ayah ditempatkan pada tempat yang pertama. Dan juga suami mengasihi istrinya. Walaupun dia pemimpin, dia kemudian tidak menjadi pribadi yang otoriter, yang mau menang sendiri, yang kemudian itu tidak mendengarkan lagi yang lain dan lain sebagainya. Tidak. Santo Paulus mengatakan, kasihilah istrimu. Dan mengasihi itu adalah segalanya, dalam arti menghormati, mencintai, dan lain sebagainya. Ini warisan yang kita terima
dari keluarga kudus. Terutama dari kata-kata Santa Perawan Maria ini. Sederhana, Bapamu dan aku. Sikap ini kemudian memperbaharui apa yang terjadi pada Adam dan Hawa. Tadi saya jelaskan bagaimana diciptakan, mereka diciptakan untuk saling membahagiakan, saling melengkapi, tetapi pada akhirnya kemudian di hadapan Allah, ketika ada Hawa itu jatuh dalam dosa digoda oleh ular, dan kemudian Adam juga mengambil bagian di dalamnya, ketika Allah bertanya, apa yang telah engkau perbuat, apakah engkau makan buah yang kularang itu? Di hadapan Allah kemudian Adam membela diri. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Jadi saya mau mengatakan bahwa apa yang diperbuat oleh Maria di atas memperbaharui kesalahan dalam keluarga yang dibuat oleh Adam dan Hawa, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka saling tuduh, oh itu perempuan itu yang buat, yang kau tempatkan di sisiku. Padahal dulu dia yang meminta supaya diciptakan orang yang sepadan dan untuk menemukan kebahagiaan. Ketika sudah jatuh dalam dosa, kemudian dia tuduh, itu perempuan itu. Ingin mengatakan bahwa semoga dalam keluarga-keluarga kita tidak terjadi seperti ini. Saling menuduh, suami menuduh istrinya, istri kemudian menuduh anak-anak, dan lain sebagainya. Kita hendaknya mengikuti teladan keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef. Mengikuti teladan kata-kata Santa Perawan Maria tadi, Bapamu dan aku. Mereka saling menghormati dan saling mengasihi. Bukan hanya dalam saat bahagia, tetapi juga dalam saat-saat yang susah. Maka kemudian kata-kata itu memperbaharui dan membariskan sesuatu yang baik dari apa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa, di mana kemudian mereka saling menuduh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita lihat sekarang peran keayahan Santo Yosef itu. Sesungguhnya bagaimana Santo Yosef berperan dalam keluarga kudus itu. Peran yang dimaksudkan di sini adalah peran-peran konkret yang kita temukan dalam kitab suci. Peran keayahan yang dimiliki oleh Santo Yosef adalah peran keayahan seturut adat istiadat bangsa Yahudi saat itu. Ini maksudnya bahwa adat istiadat Yahudi pada saat itu mau menggambarkan apa yang dimiliki, tanggung jawab yang dimiliki, dan juga peran yang dijalankan oleh seorang ayah pada zaman itu. Karena itu kadang berbeda dengan apa yang kita alami sekarang ini. Tapi yang ingin saya jelaskan di sini apa yang tertulis dalam kitab suci. Itu sumbernya dari Injil Matius dan Lukas. Bagaimana Yosef ini, kitab suci, dua penginjil ini menjelaskan secara konkret peran keayahannya itu. Yang pertama adalah untuk silsilah. Jadi dia menjadi ayah, salah satu kebutuhan, kepentingannya adalah untuk silsilah atau kita generasi itu, keturunan. Keayahan Santo Yosef itu dibutuhkan untuk silsilah Yesus Kristus. Dan dalam kitab suci kita menemukan silsilah Yesus Kristus itu dalam Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17 dan juga Injil Lukas bab 3 23 sampai 38. Santo Agustinus mengatakan, meskipun Yesus bukan anak menurut daging dari Santo Yosef, tetapi diperhitungkan dalam silsilah keturunan Santo Yosef dan bukan dari Maria. Padahal Yesus adalah darah daging dari Maria. Tetapi malah keturunannya itu diperhitungkan kepada Santo Yosef. Maka kemudian orang melihat, terus seperti Santo Agustinus melihat, ini adalah salah satu tujuan dari kehadiran Santo Yosef, peran keayahan. Supaya kemudian Yesus itu diperhitungkan dari keturunan Santo Yosef, yaitu keturunan Daud. Hal ini tentu sangat penting. Mengapa? Agar Yesus memiliki garis keturunan yang jelas secara manusiawi. Kita kan selalu diajarkan bahwa Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia.
Dan kalau dia 100% manusia, dia mesti memiliki keturunan manusia, manusiawi itu. Dan kemudian itu diambil dari keturunan Santo Yosef. Maka kemudian anak Abraham, anak Ishak, anak Yakub, anak Daud, dan seterusnya, begitu. Dan ini menjadi bagian dari ciri khas manusiawi kita juga. Kita kan juga tidak ada, saya kira tidak ada yang jatuh dari langit begitu saja. Kita memiliki keturunan yang jelas, kakek nenek kita ini, asalnya dari sini, ayah ibu ini, kemudian ini dan seterusnya. Yesus pun demikian. Dan ia mengambil bagian dalam silsilah keluarga Daud melalui Santo Yosef. Yang kedua, kebutuhan untuk status perkawinan keibuan Maria. Status perkawinan dan keibuan Maria. Keayahan Santo Yosef sangat penting untuk keibuan Maria terhadap Yesus dan status perkawinan atau akta pernikahan. Dalam Matius 1:19 disebutkan Yusuf adalah suaminya. Jadi kemudian Maria tidak menjadi apa yang kita sebut sebagai single parent, tetapi dia memiliki suami dan menjadi suaminya itu kemudian menjadi ayah dari anak. Hal ini juga penting karena jika tidak, maka Maria disebut sebagai istri tanpa suami atau ibu tanpa ayah. Seperti yang ungkapan dalam bahasa Inggris tadi. Yosef adalah suami tanpa istri, Maria adalah istri tanpa suami, dan Yesus adalah putra tanpa ayah. Demikian pun Yesus disebut sebagai anak tanpa ayah. Kalau misalnya Santo Yosef tidak hadir dalam kehidupan keluarga kudus ini. Yang ketiga, untuk pemberian nama. Matius 1:20-21, malaikat mengatakan kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau di sini, yang dimaksud engkau adalah Yosef, akan menamakan dia Yesus. Jadi perintah untuk memberi nama oleh malaikat ini melalui Yosef. Dan ini adalah, saya yakin bahwa ini adalah tradisi mereka pada saat itu. Dalam arti bahwa yang memiliki wewenang dan hak untuk memberi nama adalah seorang ayah. Dan itu adalah bagian dari tanggung jawab dan itu peran seorang ayah atau sebuah kepala keluarga dalam sebuah keluarga Yahudi. Keayahan Santo Yosef dibutuhkan dalam pemberian nama untuk Yesus. Memberi nama seperti hak keayahan pada zaman itu. Pada zaman itu ya, meskipun mungkin pada zaman kita tidak selalu seperti itu. Ada keluarga-keluarga tertentu yang menentukan nama itu adalah kepala keluarga, tetapi ada juga keluarga-keluarga yang nama itu adalah konsensus bersama, kesepakatan bersama dari ayah dan ibu. Atau juga saya mengenal sebuah keluarga yang memutuskan bahwa kalau anak mereka itu laki-laki, maka yang memberi nama adalah ayah, suami. Kalau anaknya perempuan, maka yang memberi nama adalah ibu. Nah, itu hal-hal yang biasa. Tetapi yang saya jelaskan di sini adalah tradisi yang terjadi pada saat itu. Dan kehadiran Yosef ini juga untuk memenuhi tanggung jawab ini, memberi nama kepada putra mereka. Dan itu juga disampaikan oleh malaikat dalam mimpi. Ia akan melahirkan anak laki-laki, maksudnya Maria di sini, dan engkau Yosef akan menamakan dia Yesus. Bandingkan kemudian dalam kisah Injil yang lain yang sering kita dengar, yaitu pemberian nama untuk Yohanes Pembaptis itu. Ini juga kisah yang menarik. Ketika Yohanes Pembaptis lahir, kan keluarga-keluarga kemudian ingin memberi nama itu Sakaria atau apa ya, sesuai nama ayahnya, tetapi ibunya mengatakan, oh bukan, namanya Yohanes. Lalu dia memberi tanda supaya bertanya kepada ayahnya. Dan kemudian Sakaria seperti yang digambar itu menulis, karena dia menjadi bisu ketika malaikat memberitahu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, maka dia menulis dalam sebuah kertas, namanya adalah Yohanes. Jadi
ayahnya itu yang menentukan bahwa ini, dan kemudian keluarga-keluarga yang hadir menjadi heran, mau menjadi apakah anak ini nantinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kemudian kebutuhan untuk sensus penduduk. Itu peran Kayan Santo Yosef selanjutnya itu adalah kebutuhan untuk sensus penduduk. Kayan Santo Yosef dibutuhkan untuk sensus penduduk yang diadakan oleh Kaisar Agustus. Santo Yosef kemudian didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Bagaimana kita memahami? Mungkin kalau kita pahami dengan yang kita miliki sekarang adalah kebutuhan untuk akte kelahiran atau katakanlah untuk kartu keluarga itu, sehingga jelaskan ayah, ibu, dan lain sebagainya itu. Kami dibiarkan dulu ketika saya membuat kartu keluarga pertama, ketika masih frater di Barklau, jadi yang menjadi ayah ibunya itu adalah romo-romo pembimbing kami. Jadi satu priornya itu ayah, lalu romo yang wakil prior itu adalah ibu, lalu frater-frater semua adalah anak-anaknya. Itu kebutuhan kartu keluarga. Jadi anaknya banyak sekali. Dan itu dalam kisah keluarga kudus juga demikian. Jadi dalam Lukas bab 2 ayat 5, mereka kemudian mendaftar atas perintah Kaisar Agustus sebagai sebuah keluarga, dan di dalamnya kita tahu bahwa ayah adalah Yosef, ibunya Maria, dan putra mereka ya tunangan. Waktu itu Maria masih sedang mengandung. Kemudian penyerahan di bait Allah, kebutuhan untuk penyerahan di bait Allah. Kayan Santo Yosef kemudian dibutuhkan juga saat upacara penyerahan di bait Allah. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Di Palestina, di Israel pada saat itu, pada abad pertama, keluarga-keluarga Yahudi melaksanakan beberapa upacara adat istiadat Yahudi setelah kelahiran anak sulung laki-laki, yaitu penyunatan, penebusan sang bayi, dan pemurnian sang ibu. Kemungkinan penyerahan di bait Allah ini adalah peristiwa penebusan sang bayi, penyerahan anak pertama itu kepada Allah, dan juga pemurnian sang ibu. Dan Yosef hadir di sana. Kalau kita bayangkan, misalkan kalau kita sering juga terjadi, saya pernah membaptis sebuah keluarga, tetapi ayahnya tidak ada. Kemudian yang menjadi itu menjadi wakil dari ayahnya itu adalah itu pamannya. Lalu saya tanya, ini ayahnya di mana? Oh, ayahnya tidak ada. Itu kan juga suatu peristiwa yang mungkin karena satu dua alasan dan menyedihkan begitu. Jadi hanya ibu dan anak, tetapi ayahnya tidak ada, tidak hadir. Dan dalam keluarga peristiwa keluarga kudus ini mereka lengkap. Ayahnya hadir, ibu hadir, dan putra mereka diserahkan kepada Allah dalam bait Allah. Kayan Santo Yosef dibutuhkan untuk pengasuhan. Dalam Lukas bab 2 ayat 51 dikatakan, ia tetap hidup dalam pengasuhan mereka. Yang mana dalam teks lain, dalam Lukas bab 2 ayat 48 dan ayat 51, Maria dan Santo Yosef disebut sebagai orang tua Yesus. Artinya mereka berdualah yang menjalankan peran mengasuh Yesus, putra Allah ini. Jadi termasuk Yosef di dalamnya. Itu seperti dalam gambar itu, ya Yosef menunjukkan sebuah patung itu rusa kepada Yesus, dan di atas meja pertukangan itu simbol dari pengasuhan, mengajarkan, mendampingi putranya yang terkasih Yesus itu. Dan salah satu tujuan perkawinan Katolik seperti tadi yang sudah saya jelaskan adalah pendidikan anak. Dengan kata lain ini, dalam bahasa yang lebih sederhana adalah pengasuhan. Pendidikan ini kemudian memiliki makna yang sangat luas, di mana kemudian tanggung jawab orang tua, termasuk ayah, untuk itu menuntun, memberi teladan, dan menyediakan pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka. Dan yang ketujuh, untuk menjadi kepala keluarga. Kayan Santo Yosef dibutuhkan untuk menjadi kepala keluarga. Dalam Matius 2 ayat 13 dikatakan, bangunlah, ambillah anak itu,
serta ibunya. Pater Thomas Morales, seorang penulis yang juga gemar mencintai Santo Yosef, dia mengatakan, Santo Yosef adalah pekerja keras, tidak pernah lelah berdoa dan bekerja, penuh perhatian dan penuh tanggung jawab dalam menjaga Maria, teristimewa bayi Yesus. Tidak ada lain yang dipikirkan selain mencintai, bersyukur, dan bekerja untuk mereka. Ia penanggung jawab segala kebutuhan jasmani dari keluarga kudus, tulang punggung keluarga, terutama ketika mereka mengungsi ke Mesir dan kemudian kembali ke Galilea, tinggal di Nazaret. Dan dia juga mengurus segalanya di Nazaret itu. Kemudian 4-5 hari dalam perjalanan menuju Bethlehem, ketika Yesus dilahirkan, dia yang kemudian mengetuk pintu-pintu rumah itu, kemudian mereka ditolak, dan dia juga yang menemukan kandang, dan kemudian Yesus dilahirkan di sana. Di Mesir juga dia yang mencari tempat penginapan dan mencari nafkah untuk mereka hidup di sana. Dan kemudian ketika kembali ke Nazaret, dia yang menuntun mereka. Dalam tradisi Karmel, spiritualitas Karmel, dan juga diungkapkan oleh Prior Jenderal kami dan Prior Jenderal OCD dalam suratnya dalam rangka tahun Santo Yosef, mengatakan bahwa diambil dari tulisan apokrif, sebelum mereka kembali ke Galilea, ketika malaikat memberitahu bahwa mereka harus kembali ke Galilea setelah dari Mesir itu, dikatakan bahwa mereka kemudian mengunjungi Gunung Karmel itu. Keluarga kudus ini mengunjungi anak-anak Elia di atas Gunung Karmel. Tapi ini adalah sumbernya dari tulisan apokrif, sebuah tradisi. Lalu yang berikut, Yosef adalah tanda kehadiran Allah Bapa. Allah Bapa. Kurang lebih bagannya seperti ini. Jadi tanda kehadiran Allah Bapa, yaitu Tritunggal Maha Kudus. Ini, pemikiran ini saya kutip dari tulisan Leonardo Boff. Dia mengatakan bahwa Tritunggal Maha Kudus itu, pribadi Tritunggal Maha Kudus itu 3 pribadi itu, dapat dilihat dengan kacamata iman atau cermin kelain mereka, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita hanya melihatnya dalam kacamata iman. Sedangkan dapat dilihat dengan indrawi, cermin kemanusiaan mereka, yaitu Santo Yosef, Yesus, dan Maria, karena mereka hidup dalam sejarah manusia. Di sini mau mengatakan bahwa Santo Yosef adalah menjadi tanda kehadiran dari Bapa itu, menurut dia. Tapi bukan ambil bagian dalam Tritunggal Maha Kudus itu. Karena dia mau mengatakan begini, Roh Kudus itu hadir dalam diri Maria, yaitu Maria dikandung dari Roh Kudus. Putra, Allah Putra itu hadir dalam diri Yesus Kristus yang menjadi manusia. Lalu Allah Bapa kemana? Allah Bapa itu kita tahu dia menciptakan alam semesta. Lalu kemudian dia mengutus Putra. Setelah itu kemudian seperti Allah Bapa itu tidak buat apa-apa lagi. Dan dia meyakini bahwa hanya ada satu figur yang dapat kita yakini dan yang layak, satu-satunya yang layak menjadi tanda kehadiran Allah Bapa. Itu tanda kehadirannya, bukan Allah Bapa itu sendiri, tetapi tanda kehadiran Allah Bapa itu adalah tidak lain dan tidak bukan hanya Santo Yosef itu. Lalu kemudian Abah. Di dalam perjanjian baru, ini adalah kata seruan terhadap Allah, mengungkapkan hubungan yang mesra dan dalam. Yesus menggunakan kata ini, kata Abah ini, Abah ya Bapa itu ketika berdoa di Taman Getsemani. Markus bab 14 ayat 36. Dia mengatakan, ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Aba dalam itu adalah berasal dari bahasa Aram yang berarti Bapa. Dan ini ternyata istilah Aba ini biasa digunakan oleh orang-orang pada zaman itu untuk panggilan untuk ayah mereka, oleh anak-anak untuk ayah mereka pada zaman perjanjian baru. Jadi sebuah panggilan yang biasa, seperti kita itu, seperti panggilan daddy mungkin dalam bahasa Inggris begitu, atau ayah yang untuk anak-anak kita dan lain sebagainya begitu. Dan oleh karena itu bukan tidak mungkin
dalam masa kecilnya, Yesus pun memanggil Santo Yosef dengan sebutan yang sama, yaitu Aba. Artinya karena dia tahu bahwa ini adalah ayah. Jadi mau mengatakan Santo Yosef memiliki kehormatan menjadi tanda kehadiran Bapa atau Aba itu yang disebut oleh Yesus dalam doanya di Taman Getsemani. Membangun keluarga kudus. Santo Yosef membangun, menuntun, serta melindungi keluarga kudus dengan kebajikan-kebajikan yang dimilikinya. Ini adalah teladan dan warisan yang diberikan oleh Santo Yosef untuk keluarga-keluarga Katolik kita sekarang ini. Yang pertama adalah